Selama Piala Dunia 2002 di Qatar, gue akan nyisipin konten-konten tentang sepak bola secara umum dan khususnya Piala Dunia buat nemenin kalian nonton Piala Dunia agar di tengah gemuruh pesta sepak bola dunia tipis-tipis dakwah masih oke lah. Nah, karena gue akan ngobrolin tentang Piala Dunia, seperti biasa gue ganti jersey dong. Jersey negara yang gue jagoin. Oke. Ya. Oke. Saya lupa, saya belum beli jersey-nya, jadi nantilah. Yang penting kan isi, bukan jersey. Oke, gue mau buka dari kemarin acara seremoni opening World Cup 22 di Qatar. Seremoni pembukaannya yang menjadi perhatian gue, dan juga kemarin ada yang nanya juga sih. Karena gue nanti akan buka pertanyaan dan jawabin di YouTube tentang sepak bola dan kaitannya dengan agama yang mau lo tahu. Nah, kemarin tuh ada yang nanya gini. Dari Ismail Fauzi _12, gimana reaksi Habib pas lihat pembukaan Piala Dunia ada baca Qur'annya? Nah, kebetulan gue memang tertarik bahas itu. Gue memang curiga aksi teatrikal dan dialog antara Morgan Freeman dengan seorang anak muda dari Qatar bernama Ghanim itu akan menarik untuk diulas. Karena gue percaya bahwa Morgan Freeman itu jaminan mutu bagi segala bentuk sinematografi. Baik itu film, tayangan YouTube, ataupun apapun. Kalau ada Morgan Freeman-nya, pasti menarik tuh isinya. Misalnya, kalau film, gue suka dan nonton semua film Morgan Freeman. Salah satu yang terbaik adalah Shawshank Redemption. Kemudian ininya juga dia punya serial The Story of God. Itu juga menarik. Dan tentu di pembukaan kemarin, dialognya menarik. Dimana dia bilang bahwa kita hari ini berkumpul di sini dengan penuh kegembiraan dan keakraban, itu adalah sesuatu yang menjadi impian kita bersama. Gue mau sampai situ dulu, bahwa perkumpulan yang penuh kegembiraan dan keakraban seperti itu, serta penuh kesyahduan, itu menjadi penting untuk sering-sering kita lakukan. Kenapa? Karena kata seorang filosof namanya Immanuel Levinas, dia katakan gini, etika itu tidak hanya dan tidak selalu berbasis kepada moralitas yang sumbernya adalah agama dan nilai-nilai luhur. Tapi etika untuk kita saling menghormati, saling tersenyum, saling menghargai, dan saling akrab satu sama lain bisa berbasis kepada pertemuan-pertemuan atau relasi-relasi fenomenologis yang membuat kita kemudian akrab, saling menghargai, penuh kehangatan, dan lain sebagainya. Kalau dalam tradisi kita ya ada ngopi bareng, kemudian ada maulidan, kemudian ada nongkrong, ada ngafe, dan lain sebagainya. Kalau yang lain ada gini, misalnya ziarah kubur. Ini yang dijelaskan oleh seorang fenomenolog ketika dia melakukan penelitian bertahun-tahun di mazar. Mazar itu tempat pemakaman seorang wali di India yang sangat dihormati bukan hanya oleh seorang muslim tapi penduduk India secara umum termasuk yang Hindu, di mana ribuan orang tiap hari ada di sana. Dan seorang fenomenolog ini selama bertahun-tahun setiap Kamis sore dia nongkrong di sana melihat tuh
relasi fenomenologis, relasi pertemuan antara orang-orang yang berbeda di sana, yang kemudian baru dia sadari setelah beberapa tahun bahwa dia itu dengan orang yang dia temui setiap minggu di sana, bahkan selama bertahun-tahun penuh keakraban, tapi tidak pernah mengetahui namanya. Dia lupa bahwa dia dan orang itu tidak pernah saling berkenalan tuh. Dan dari sanalah ternyata dia mengetahui bahwa sengaja orang-orang di mazar itu tidak saling berkenalan agar tidak saling tahu namanya. Mereka hanya menyebut satu dengan yang lainnya itu dengan ciri khas padanya. Misalnya si jenggot panjang, si kepala botak, dan itu tidak dosa. Salah satu gibah yang diperbolehkan oleh Imam Ghazali itu menyebut orang dengan sebutan yang menjadi ciri khas dia, yang dia tidak keberatan dan itu sudah menjadi sesuatu yang populer. Ya misalnya si gundul lah, si jenggot merah, si hidung mancung, si Arab, dan lain sebagainya lah. Nah, itu kenapa? Karena nama di India itu menandakan kasta. Dengan menyebut nama lo ketahuan kastanya, dan dengan itu relasinya menjadi tidak setara. Menjadi ada yang merasa di atas dan ada yang merasa di bawah. Sehingga relasinya menjadi tidak penuh keakraban dan tidak sehat. Serta tidak egaliter. Karena itu dihindari. Nah, begitu juga kalau dalam tradisi lain itu adalah haji. Haji itu kan pertemuan orang dari berbagai wilayah di dunia, mereka saling tatap, saling sentuh, saling ngobrol, saling peluk dengan penuh keakraban dan kehangatan. Dan itulah salah satu hikmah haji, membentuk persatuan di antara umat Islam dengan ragam perbedaan bangsanya, negaranya, sukunya, warna kulitnya, netizennya, dan lain sebagainya. Akhirnya terciptalah kehangatan. Karena itu pendeta Jack Manungputi dari Maluku itu membangun persaudaraan antar umat beragama itu dari pertemuan dan saling membantu serta saling menatap dan saling bersentuhan antara orang yang berbeda agama untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik secara kesepakatan bersama tuh. Membangun rumah bagi anak jalanan, menanam pohon, dan lain sebagainya. Karena tatapan, persentuhan, kerja bersama itu akan menumbuhkan kehangatan bersama, persaudaraan, dan rasa cinta satu sama lain. Karena itu gue suka dengerin lagunya Yura Yunita yang judulnya Dunia Tipu-Tipu, yang video klipnya itu eksperimen orang saling menatap dan dengan tatapan itu muncul tawa, sedih, yang semuanya itu adalah ekspresi keakraban dan kehangatan antar dua orang yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud oleh Morgan Freeman dalam obrolannya dengan Ghanim, bahwa pertemuan ini akan menjadi momen persatuan dan keakraban yang langka di tengah dunia sekarang yang penuh kebencian, penuh sentimen satu sama lain, bukan hanya antar negara seperti Rusia, Ukraina, dan negara-negara lainnya, tapi juga di intranegara itu ada sentimen pilihan politik, sentimen suku, sentimen warna kulit, dan lain sebagainya. Maka pertemuan di stadion atau pertemuan di Qatar dalam momentum Piala Dunia ini menjadi satu kehangatan dan keakraban yang begitu mahal. Seperti pertemuan-pertemuan di acara maulid, di tongkrongan, di warung kopi, di ziarah kubur, di saat haji, saat umroh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang menarik juga, ini adalah Piala Dunia pertama di mana ayat suci Al-Quran dibacakan, yaitu suratul Hujurat ayat 13 dibacakan oleh Ghanim sebagai jawaban bagi obrolannya dengan Morgan Freeman tadi, bahwa perkumpulan ini menjadi penting dan menarik karena
akan terjadi keakraban di antara kita. Di mana kemudian ayat itu berbicara tentang persaudaraan di tengah berbagai perbedaan yang ada di antara kita. Baik itu perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan agama atau pandangan di internal agama sekalipun. Seharusnya itu tidak menjadi alasan untuk kita saling benci dan bertengkar satu sama lain, tapi justru menjadi alasan untuk kita saling bersaudara dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Kenapa? Kita awali dari yang agama dan pandangan di intraagama, perbedaan yang ada di sana. Karena gini, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa bisa saja Allah itu membuat kita menjadi satu umat saja, tapi Allah nggak melakukan itu kan. Kita dibuat jadi umat beragama yang berbeda, di internal satu agama juga kita dibedakan dengan berbagai pandangan. Kenapa Allah nggak jadikan satu? Bisa Allah jadikan satu, tapi Allah biarkan. Itu sebagai satu ujian bagi kita, agar kita memberikan effort sebagai manusia melalui pikiran dan hati kita untuk memilih mana jalan yang terbaik dan terbenar menurut kita. Dan Allah sengaja biarkan itu perbedaan agama dan pandangan di internal agama tuh. Kalaupun satu agama belum tentu gak bertengkar kok. Berapa banyak orang satu agama bahkan satu pandangan dalam satu agama tetap bertengkar. Karena problemnya bukan kesatuan, tapi persatuan. Walaupun satu kesatuan, tapi ada ego di antara kita, akan bertengkar tuh. Contohnya kelompok teroris lah misalnya. Dulu tuh Al-Qaeda. Kemudian pecah karena perbedaan pandangan menjadi Al-Qaeda Irak. Ada pecahan namanya Al-Qaeda Irak, AKI. Kemudian pecah lagi karena perbedaan pandangan yang kemudian melahirkan ISIS. Artinya kesatuan itu kalau tidak dinaungi dengan perasaan untuk menerima perbedaan dan hilangnya ego, tetap akan pecah kok. Nah, karena itu perbedaan agama, walaupun kita meyakini kita benar dan yang lain salah, tapi kalau tidak dengan ego, itu tidak akan menghancurkan persatuan kita. Karena kita walaupun bukan saudara seagama, kita juga saudara dalam kemanusiaan. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selalu ada alasan untuk kita melakukan persatuan. Apalagi perbedaan yang lebih minor dari itu. Perbedaan suku, bangsa, pandangan politik, bubur diaduk gak diaduk, itu seharusnya tidak memecah belah kita, kata surat Al-Hujurat ayat 13. Kenapa? Karena pertama mengacu kepada sabda Nabi riwayat Imam Abu Hurairah bahwa perpecahan karena perbedaan suku, agama, ras, warna kulit dan lainnya itu adalah apa yang disebut oleh Nabi sebagai kesombongan jahiliyah. Kesombongan yang ada di zaman jahiliyah yang diwarisi dari ego masa lalu, yaitu kebanggaan secara berlebihan kepada leluhur-leluhur mereka tanpa adanya prestasi dari leluhur-leluhur mereka. Dan inilah yang dikritik oleh suratul Hujurat ayat 13. Bahwa jangan kamu mewarisi kesombongan jahiliyah itu, membanggakan rasmu sembari mendiskriminasi ras lain atas dasar yang tidak jelas. Karenanya asbabun nuzul atau sebab turunnya suratul Hujurat ayat 13 ini diantaranya semuanya adalah kritik kepada orang yang membanggakan latar belakangnya secara biologis, nasabnya tanpa kejelasan. Begitu juga kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nasab yang baik jika tidak diikuti dengan ilmu yang baik, maka nasabnya tidak akan membuat seseorang itu mulia. Justru
nasabnya itu akan membuat orang itu rendah karena dia sudah punya latar belakang yang baik, artinya starting point yang baik, tapi dia tidak menjadi baik. Itu ibarat pedagang sudah punya modal, tapi ketika berdagang dia kalah kepada orang yang bahkan mengawali semuanya dari nol. Kan aneh. Karena itu di suratul Hujurat ke-14, Allah justru mengkritik orang-orang Badui yang dia telah Islam, tapi mengaku beriman. Kenapa? Karena kata para mufasir, orang Badui ini mereka menjalankan keislamannya, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, tapi masih memiliki keangkuhan sebagai orang Arab Badui bahwa mereka lebih dari yang lainnya. Makanya kata Allah, mereka hanya menjalankan Islam tapi belum berbasis kepada keimanan. Karena keimanan itu diantara dasarnya adalah kamu tidak memandang rendah orang lain yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, karenanya asbabun nuzulnya ayat ini, misalnya dalam riwayat Imam Abu Daud, ini mengisahkan tentang Abu Hindin. Abu Hindin ini pembekamnya Nabi yang kemudian Nabi hendak kawinkan dengan salah seorang perempuan dari Bani Biadah. Tapi ketika kabar itu sampai kepada pemuka-pemuka Bani Biadah, mereka bilang, apa? Gak salah emang. Abu Hindin yang bekas budak kami itu mau dinikahkan dengan wanita-wanita kami. Maka kemudian turun ayat ini sebagai teguran bagi mereka. Atau dalam riwayat yang lain dari Abu Mulaikah, ayat ini asbabun nuzulnya kepada salah satunya Abu Haris ibn Hisam dan kawan-kawannya ketika Fathu Mekah. Mereka gak senang melihat Nabi memuliakan Bilal bin Rabah dengan nyuruh Bilal naik ke Ka'bah dan kemudian azan di atas Ka'bah. Kata mereka, Nabi Muhammad ini nggak nemu orang lain apa selain gagak hitam ini untuk jadi muazzinnya. Maka ayat ini turun sebagai kritik terhadap ucapan kotor mereka itu. Nah, ayat yang dibacakan dalam pembukaan Piala Dunia kemarin adalah kritik kepada mereka yang mendiskriminasi orang lain hanya karena perbedaan suku, bangsa, atau perbedaan-perbedaan lainnya, termasuk perbedaan agama. Udah biarkan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan kita adalah saudara. Berbeda agama dalam satu kemanusiaan. Nah, karena itu suratul Hujurat itu artinya kamar-kamar. Maksudnya kita bisa berbeda kamar, tapi kita tetap satu rumah. Rumah kita apa? Pertama, satu agama. Kalau berbeda agama, satu kewarganegaraan. Kalau berbeda kewarganegaraan dan agama, satu kemanusiaan. Kalau berbeda warga negara, agama, dan bukan manusia, satu sesama makhluk Tuhan. Karena itu Nabi dalam salah satu riwayatnya menyebutkan kita itu seperti satu bangunan. Bangunan yang berbeda cuma kamar-kamarnya aja. Tapi kita semua satu bangunan. Lalu Morgan Freeman menutup dialognya dengan Ghanim dengan bertanya, bagaimana kita menjaga keakraban dan persatuan ini agar tidak hanya hadir dalam momentum-momentum tertentu seperti Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Gimana agar solidaritas kita tidak hanya saat sholat berjamaah di masjid, tapi ketika ada momen-momen lain di luar masjid, solidaritas itu tetap terjaga. Gimana agar keakraban kita tidak hanya di maulid atau saat haji dan umroh saja, atau saat ziarah kubur saja. Ketika di luar itu tetap. Atau bagi yang agama lain saat di gereja, saat Natal saja. Agar keakrabannya juga tetap terjadi di luar sana. Gimana? Perspektif Islam mengajarkan yang pertama adalah sebagaimana menjadi penafsiran hampir seluruh mufassir tentang surat Al-Hujurat ayat 13 dari Ar-Razi, Zamakhsyari sampai Ustaz Quraish Shihab. Yang pertama adalah kesadaran bahwa
kita itu muncul atau diciptakan dari Tuhan yang satu, yang esa. Sehingga sudah sepatutnya sadar bahwa kita ini semua mulia karena diciptakan oleh yang maha mulia. Apapun keadaan kita. Sehingga tidak ada yang lebih mulia dari yang lainnya. Terkait dengan ciptaan dasar kita. Kecuali nantinya dalam Islam, seperti dikatakan di ujung ayat ke-13 dari suratul Hujurat, ketakwaan yang membedakan seseorang berdasarkan kemuliaannya. Tapi bukan berarti yang lebih bertakwa mendiskriminasi yang tidak bertakwa, tidak. Tapi di mata Allah yang lebih bertakwa lebih mulia dari yang tidak bertakwa. Tapi takwa itu didapatkan dari proses, bukan given dari Tuhan. Segala sesuatu yang given dari Tuhan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita merasa lebih mulia dari yang lainnya. Karena itu Nabi di dalam khutbahnya di Mina, Nabi katakan orang yang merasa sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu lebih baik dari manusia lain yang juga diberi oleh Tuhan, itu mereka mewarisi kesombongan jahiliyah yang menyebabkan mereka merasa, oh orang Arab itu lebih mulia dari non-Arab, atau non-Arab itu lebih mulia dari Arab. Itu kebodohan dan kesombongan yang nggak jelas juntrungnya dari mana. Sama-sama dikasih dari Tuhan kok, bukan kita yang berproses mendapatkannya, kok bisa kita bangga. Itu ibarat kata orang pansos tuh. Lu bangga kepada prestasi orang lain. Misalnya ada teman lo yang sukses, wah itu teman gua tuh. Padahal lu gak punya kontribusi apa-apa dari kesuksesan dia. Tapi lu bangga, aneh. Nah, kesadaran bahwa semua yang given pada diri kita, yang sudah ada pada diri kita, itu ciptaan dari Tuhan yang maha mulia. Maka semua yang ada ini mulia, tidak ada yang lebih mulia atau lebih rendah. Itu pertama yang menjadi kekuatan kita. Dan yang kedua adalah kita muncul dari nenek moyang yang sama. Kalau kita bangga atas leluhur kita, maka puncak dari leluhur kita yang paling kita banggakan itu satu, sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Karenanya yang paling sedih kalau di antara umat manusia itu bertengkar atau berkonflik adalah Nabi Adam dan Siti Hawa, karena anak cucunya bertengkar. Dan yang paling sedih kalau di internal umat Islam itu bertengkar adalah Nabi Muhammad, karena sesama umatnya bertengkar. Dan karena kita berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, maka semuanya sama. Dan yang ketiga, seperti dikatakan dalam suratul Hujurat ayat ke-13, agar kita tetap menjaga persatuan, persaudaraan, dan keakraban di tengah perbedaan adalah dengan ta'arufu, saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya kita memperkenalkan diri ke orang lain, tapi kita juga mengenal orang lain. Saling mengenal itu adalah kunci. Karena kata Sayyidina Ali, kita akan cenderung membenci sesuatu yang tidak kita kenali. Karenanya, kata Ustaz Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, perkenalan itu seperti kail pancing, yang itu akan menjadi titik awal untuk kamu mendapatkan ikan untuk kamu makan, sehingga kamu bisa bersyukur kepada Tuhan karena diberikan rasa kenyang. Mengenali, karena dari mengenali kita akan saling menyayangi, dan dengan saling menyayangi kita akan saling menghargai, dan dengan saling menghargai di samping itu kita akan saling memberikan manfaat satu sama lain. Karena itu saling berkenalan, termasuk dalam momentum-momentum Piala Dunia, momentum-momentum perkumpulan-perkumpulan, itu menjadi sangat penting. Karena kita akan cenderung membenci sesuatu yang tidak kita kenali. Berapa banyak orang yang dulu dia benci sesuatu karena ini dan itu, yang ternyata ketika kenal ini dan itu hanya stereotip aja.
aslinya nggak ada. Berapa banyak orang yang nggak suka orang lain hanya karena ngelihat mukanya. Ih, mukanya kayak orang sombong. Ketika kenal, nggak ada apa-apa tuh. Terlalu banyak stereotip di muka bumi ini yang harus kita hancurkan semuanya dengan perkenalan, sehingga kita akan mengenal seseorang sebagaimana orang itu aslinya. Dan kepada yang belum kita kenali, atau kepada aspek-aspek dari seseorang yang belum kita kenali, maka kata suratul Hujurat ayat ke-12, jangan berprasangka buruk. Berprasangka baiklah terhadap sesuatu yang belum kita kenali atau terhadap seseorang yang belum kita kenali. Yang kedua, jangan ngomongin sesuatu yang meskipun benar tapi tidak baik atau tidak disukai oleh orang itu di belakangnya. Atau sesuatu yang kalau itu diomongin orang lain tentang kita, kita gak suka. Jangan diomongin tuh tentang orang lain di belakangnya. No ghibah. Dan yang ketiga, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Seorang yang mulia itu bukan nyari-nyari kesalahan orang lain, tapi nyari-nyari kesalahan diri kita sendiri. Adapun tentang kebaikan diri sendiri, lupakan. Agar kita gak riya, tapi ikhlas terhadap kebaikan yang kita lakukan. Nah, itulah yang bisa membuat keakraban kita tidak hanya dalam satu momentum, tapi selamanya kita akrab dengan mereka yang berbeda dengan kita. Puncaknya adalah apa yang dikatakan oleh Benedict Anderson, yaitu milikilah imajinasi bahwa semua orang yang berbeda dengan kita itu adalah saudara kita. Sehingga kamu tidak akan ngomongin kejelekan saudaramu, kamu mustahil melukai saudaramu, kamu mustahil memusuhi dan membenci saudaramu. Ingatlah bahwa semua kita adalah saudara. Dan memang begitulah kata Nabi, kita semua saudara. Kalau tidak satu agama, sesama manusia. Kalau bukan manusia, sesama makhluk Tuhan. Dan begitu juga kearifan lokal kita sebagai orang Indonesia, kita diajari dari kecil bahwa kita semua saudara. Sesama orang Indonesia, hubbul waton minal iman. Dan begitu juga kearifan lokal Indonesia mengajarkan kita bahwa kita semua saudara. Karena itu, lokalitas kita itu selalu punya terminologi tentang bahwa kita semua saudara. Sesama orang Madura menyebut dirinya sebagai tretan tibi, saudara sendiri. Sesama orang Jawa menyebut dirinya dulur dewi, sak duluran, satu saudaraan. Sesama orang Palembang dan sekitarnya menyebut dirinya wong kito galo, sesama kita. Kemudian sesama orang Minang, mereka menyebut orang awak, orang kita. Jadi kita sudah diajarkan dari kecil bahwa kita semua saudara. Dan di antara semua persaudaraan itu, kita berlabuh dalam satu persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia, yaitu bahwa kita orang Indonesia. Itu kekuatan kita. Dan menjadi aneh kalau kita justru bukan membawa nilai keakraban dan persaudaraan dari kehangatan sebagai penonton bola, tapi justru luka itu diawali dari stadion bola. Dan yang keempat, karena perbedaan itu sunnatullah. Ketika kita menyadari itu sunnatullah, kita akan menerima itu. Karena menolak perbedaan berarti menolak ketetapan Allah atas keragaman manusia di muka bumi ini. Allah yang menciptakan, kenapa kita mau menolak? Nah, jadi karena perbedaan itu dari Tuhan yang Maha Esa, yang satu, maka perbedaan ini adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah. Yang kalau kita menolak, berarti kita menolak ketetapan dari Allah. Dan itu adalah dosa. Toh juga, karena
perbedaan itu datangnya dari Allah, maka di dalamnya itu bukan keburukan tapi kebaikan. Cuman kadang kita gak sadar aja bahwa ada rahmat, ada kebaikan di dalam perbedaan. Yang buruk itu perpecahan, iftiraq, bukan ikhtilaf, bukan perbedaan. Perpecahan itu output dari perbedaan yang dikelola dengan tidak baik. Adapun perbedaan yang dikelola dengan baik, outputnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ukhuwah, persaudaraan atau persatuan. Karena perbedaan tuh sebenarnya gak ada masalah, malah jadi positif. Pertama, dengan perbedaan sesuatu jadi indah. Beda itu nada, nada itu muncul dari beda. Kalau cuman gitar doang, satu note doang, ya gak indah. Kalau cuman drum doang, itu bukan musik, namanya berisik gitu. Atau kalau cuman hitam putih dengan TV yang sekarang warna-warni, jauh lebih indah yang warna-warni. Makin beda makin indah. Kemudian yang kedua, beda itu seperti puzzle yang saling mengisi satu sama lain. Yang sederhana sih, suami istri itu beda, saling mengisi satu sama lain. Minimal secara biologi saling mengisi satu sama lain hingga melahirkan generasi baru. Atau kaki kanan dan kiri lah, kan saling mengisi itu. Kalau naik angkot kaki kanan dulu, kalau turun angkot kaki kiri dulu. Lo kalau kebalik tuh jatuh. Coba lo turun angkot pakai kaki kanan tuh, dijamin jatuh Anda. Jadi gini juga, atau ketika jalan, ketika kanan maju kiri harus tetap gitu. Seperti puzzle saling mengisi. Kalau ketika kanan maju kiri juga maju, Anda namanya bukan manusia, pocong Anda. Kemudian yang ketiga, di tengah perbedaan tidak selalu salah satunya salah. Sebagaimana kalau lo ngelihat gajah dari depan, lo akan bilang gajah itu hewan besar yang belalainya panjang. Tapi kalau lo ngelihat gajah dari belakang, lo akan bilang gajah itu hewan besar yang ekornya panjang. Beda-beda. Yang satu bilang ekornya yang panjang, yang satu bilang belalainya yang panjang. Tapi apakah ada yang salah? Enggak, hanya beda perspektif melahirkan kesimpulan yang berbeda juga. Yang kalau diterima dan saling mengisi justru jadi pengetahuan yang sempurna, yaitu bahwa gajah adalah yang hewan besar yang belalai dan ekornya panjang.